Film berlatar tahun 1920-an di Serbia pasca Perang Dunia I. Negara ini sedang berjuang untuk pulih secara demografis setelah mengalami konflik bersenjata yang berkecamuk. Hal ini mengakibatkan hilangnya sebagian besar populasi pria. Situasi ini mengancam beberapa wilayah pedesaan di mana tidak adanya laki-laki akan membawa musibah kepunahan bagi mereka. Para wanita tetap tinggal di sana untuk memulai hidup baru sebaik mungkin. Kakak beradik yang bernama Otgenja dan Boginja tinggal di desa Pok, di mana di sana hanya tersisa satu laki-laki tua. Kakak beradik itu suka bermain di sekitar kolam di sebelah kuburan. Boginja suka mandi di kolam itu, namun Otgenja melarangnya karena legenda mereka menegaskan bahwa kolam itu telah dikutuk. Nenek buyut mereka memberikan kutukan di kolam itu semenjak suaminya tidak kunjung pulang dari medan perang. Artinya dia telah mati. Air matanya membuat air sungai itu menjadi sangat asin. Bahkan binatang laut pun bisa hidup di dalamnya. Nenek buyut itu menyudahi tangisannya setelah menangis selama 7 hari 7 malam. Karena memiliki bakat dalam menangis, dia pun menjadi wanita penangis terbaik di sana. Kini wanita itu disewa untuk meratapi kepergian seseorang di pemakaman. Dan para suster juga ikut serta dalam meratapi pemakaman. Dan bisnis keluarga ini terus diwariskan hingga ke generasi mendatang. Di wilayah ini, jika anak laki-laki sudah setinggi senapan, sudah dianggap siap untuk ikut serta dalam perang. Tapi era peperangan sudah berlalu. Sedikitnya jumlah orang meninggal karena perang, membuat pelanggan tangisan pemakaman ini juga menipis. Kini jasa tangisan pemakaman menjadi tak begitu berharga. Ditambah lagi hanya tersisa 2 orang laki-laki di desa ini. Namun mereka tak bertahan lama. Yang pertama meninggal karena tertimpa batu nisan. Entah itu murni atau karena sengaja dibunuh oleh istrinya sendiri karena berselingkuh. Laki-laki yang kedua sadar bahwa dia tak bisa melindungi para wanita di desa ini sendirian. Jadi dia pun berinisiatif untuk mendirikan ladang ranjau di kebun anggur untuk berjaga-jaga. Pria ini tak sengaja menandai posisi ranjaunya karena dia khawatir jika musuh bisa mendapatkan tandanya. Namun pada akhirnya dia lupa sehingga laki-laki itu pun meninggal karena menginjak ranjaunya sendiri. Ladang ranjau yang ditinggalkan ini menjadi masalah baru karena kebun anggur adalah sumber pendapatan utama bagi penduduk desa di sana. Para wanita mengganti nama kebun anggur itu menjadi ladang ranjau. Saking takutnya dengan ranjau itu, mereka pun menggunakan sedotan untuk membuat undian siapa yang akan memanen anggur itu. Mereka sebenarnya takut karena sebagian besar waktu memanen itu berakhir dengan tragedi. Ясно это. Умри, когда захочешь. Что? Я? Suatu pagi para suster dihampiri oleh Nada yang ingin memesan jasa ratapan pemakaman karena dia telah mengambil sedotan yang salah yang mengharuskannya untuk memetik anggur di ladang ranjau itu. Karena dia harus membayar terlebih dulu, Nada pun meminta para suster untuk memberinya demonstrasi kinerja mereka dulu. Namun Otgenja nampak kesulitan dalam aktingnya. Sehingga dia mencoba untuk memikirkan hal-hal sedih untuk membuat dirinya menangis. Dia pun mengingat hari ketika teman mereka yang bernama Sanja menikah. Namun belum sempat untuk berpatukan, suaminya diseret untuk berperang. Sejak saat itulah Sanja menjadi bisu. Namun hal ini tetap juga tak membuatnya menangis. Jadi Boginja mencoba membantu Otgenja dengan mengingatkannya bahwa dia akan berusia 22 tahun pada musim gugur mendatang. Tapi dia juga tak kunjung mendapatkan jodohnya. Padahal faktanya dengan sedikitnya populasi pria membuat mereka tak akan pernah menemukan pasangan. Lalu Otgenja pun kembali mengingatkan Boginja bahwa hal yang sama akan terjadi padanya. Karena prihatin akan keadaan menyedihkan dalam hidup mereka, Nada memutuskan untuk mempatuk Boginja. Nada menjelaskan bahwa dia berbeda dengan para suster. Dia pernah mempatuk seorang pria, dan pria itu ternyata adalah kakek bernama Bisa, satu-satunya pria yang tersisa di desa ini. Para suster menganggap bahwa hal ini sangat menjijikan. Namun Nada menegaskan bahwa dia lebih memilih melakukannya dengan pria itu daripada mati tanpa pernah berpatukan. Kakek Bisa sangat tua dan hampir tak bisa bergerak. Bahkan tak ada wanita yang menanggapinya sebagai seorang pria. Sehingga semua wanita pun jadi putus asa. Keadaan kakek Bisa semakin memburuk. Tak banyak cara yang dapat dilakukan penyihir desa ini untuk mempertahankan hidup kakek Bisa lebih lama lagi. Malam harinya, Nada dan kakak beradik itu pergi ke bar setempat. Di sana para wanita berkumpul untuk minum sembari menghilangkan kesedihan mereka. Namun keadaan mereka itu bertambah buruk karena band Ratija memainkan lagu yang sangat sedih. Karena Nada yakin bahwa dia tidak punya banyak waktu, dia pun meminta bar untuk menyajikan minuman murah. Yakni sebuah minuman yang sangat memabukkan. Harapannya dia bisa menguatkan hatinya untuk menghadapi hal yang akan datang. Bartender pun mengabulkan permintaan itu, dan dengan segera semua wanita di bar itu pun mengalami halusinasi tentang orang yang ingin mereka temui.
Boginja berkelahi dengan Ratija demi berebut seorang pria tampan. Sementara Otginja menangis lalu dia melihat seorang pria tampan dalam ilusinya sebelum dia akhirnya pingsan. Di pagi harinya Sanja memasuki kebun ladang ranjau. Dan sebelum mati dalam ledakan, dia menyarankan kepada para suster termasuk Boginja dan Otginja untuk bersenang-senang bersama kakek Bisa. Beberapa waktu kemudian, para suster pergi ke kediaman kakek Bisa. Tidak satupun dari mereka mau melakukannya duluan. Boginja mendorong Otginja ke tempat tidur. Namun saat bersentuhan dengan kakek Bisa, Otginja menjadi ketakutan dan berteriak yang mengakibatkan kakek Bisa meninggal karena serangan jantung. Karena telah membunuh satu-satunya pria yang telah tersisa di desa ini, kakak beradik itu pun dieksekusi dengan diikat pada sebuah tiang terbakar. Tak ada pilihan lain untuk keluar dari masalah ini. Otginja pun meyakinkan semua orang bahwa dia bisa membawa pria yang lebih baik untuk menggantikan kakek Bisa itu. Setelah mendengar ucapannya ini, penduduk desa pun memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Para suster pun diberi waktu 3 hari untuk kembali bersama seorang pria. Jika tidak, penyihir akan menjadikan jiwa nenek buyut mereka membusuk di neraka. Karena ketakutan, kakak beradik itu pun pergi keluar kota untuk mencari seorang pria. Tapi ternyata itu lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Yang pertama mereka temui adalah seorang pria yang berasal dari kota yang juga mengalami krisis pria. Alhasil, perempuan-perempuan di sana hendak menembak para suster saat mereka berdua mencoba mendekati prianya. Selanjutnya, pria kedua yang mereka temukan ternyata adalah seorang wanita yang berpura-pura menjadi laki-laki agar bisa bergabung dengan tentara sehingga hidupnya lebih terjamin. Melihat itu, mereka pun berlanjut mencari yang lain. Akhirnya para suster berhasil sampai ke kota di mana mereka terkejut bisa bertemu dengan pria yang mereka bayangkan dalam halusinasi mereka. Pria yang disukai Otginja bernama Dragoljub, yakni seorang pemain sirkus yang dikenal sebagai Man of Steel. Pertunjukan utamanya adalah meluncurkan dirinya dari meriam. Di lain sisi, laki-laki idaman Boginja adalah Arsa, yakni seorang penyanyi yang memiliki suara yang lembut. Otginja dan Dragoljub langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan Dragoljub pun mengundang Otginja untuk bersenang-senang bersamanya. Biasanya ini adalah sesuatu yang dijual hanya kepada wanita yang bersedia untuk membayarnya saja. Tapi semua gadis yang pada awalnya berteriak melihatnya tiba-tiba dialihkan ke Arsa ketika mereka mendengarkan dia bernyanyi. Jalan terbuka bagi Otginja untuk bergabung dengan Dragoljub dan mereka terbang bersama-sama sampai mereka jatuh. Pardon? Расслабьтесь, вы в надежных руках. Dragoljub pun hampir tenggelam, tapi Otginja menyeretnya keluar dari air dan memberinya napas buatan. Setelah Dragoljub menjadi lebih baik, dia terkesan pada Otginja dan menawarkan pada Otginja untuk menjadi asistennya. Sementara itu, Arsa mendapati dirinya dikelilingi oleh terlalu banyak wanita. Jadi untuk lolos dari keadaan itu, dia pun melemparkan sekuntum bunga dan berjanji bahwa siapapun yang akan menangkapnya akan menjadi ratunya. Para wanita bergegas mengambil bunga yang dilemparkan oleh Arsa itu. Bunga itu pun jatuh di danau. Saat mereka saling mendorong dan menghalangi, akhirnya Boginja pun berhasil mendapatkan bunga itu terlebih dulu, lalu dia menyembunyikannya di mulutnya untuk menghindari siapapun yang mencurinya dari dia. Namun sebenarnya itu hanyalah tipuan yang diberikan Arsa agar dia bisa kembali ke mobilnya untuk melarikan diri. Arsa menaiki mobil bersama rekannya, yaitu Dragoljub, yang juga membawa Otginja ikut bersamanya. Boginja mencoba untuk menghentikan mobil itu untuk menunjukkan bahwa dia mendapatkan bunga yang dilempar oleh Arsa. Sementara itu, Otginja yang di dalam mobil mengatakan bahwa wanita yang terlihat menempel di pintu mobil itu adalah adiknya. Arsa tak punya pilihan lain selain mengizinkan Boginja masuk ke mobil juga. Saat mereka berempat bepergian bersama, terlihat bahwa Dragoljub dan Otginja saling mencintai satu sama lain. Tapi di sini Arsa tak menghargai perasaan Boginja, padahal dia sudah mendapatkan bunganya. Setelah beberapa mil, gadis-gadis itu meminta mobil untuk berhenti sehingga dapat mengganti gaun mereka yang basah. Arsa dan Dragoljub terpesona melihat kecantikan kakak beradik itu setelah mengenakan gaun barunya. Mereka berempat pun masuk ke mobil, namun suasana menjadi kacau karena rambut Otginja yang panjang terjebak di pintu. Di sini Arsa mencoba meyakinkan Dragoljub untuk tak mengantarkan mereka hingga ke desa Apok. Tapi Dragoljub menolak karena dia sendiri sangat ingin melihat kota yang penuh dengan para wanita cantik.
Sementara itu Arsa dan Boginja malah bermesraan di antara bebatuan. Dan di sini Boginja merayunya agar Arsa mau meninggalkan Dragoljub. Lalu mereka melarikan diri ke Boegrad. Kemudian kelompok itu melanjutkan perjalanan dan hampir menabrak prosesi pemakaman. Ketika orang-orang mengeluh tentang kecelakaan itu, Boginja menyeret Arsa bersamanya untuk mencuri mobil jenazah agar dapat melarikan diri. Bahkan mereka secara tak sengaja mencuri tubuh almarhum juga. Sementara itu Odginja dan Dragoljub melanjutkan untuk menuju ke desa Pok. Di sini Odginja meminta Dragoljub untuk menceritakan beberapa cerita padanya tentang kota Beograd. Dragoljub menceritakan bahwa kehidupan kota itu sangatlah mewah. Dan di sana orang-orang akan mendirikan sebuah menara bernama Istana Albana yang sangat tinggi dan seakan-akan dapat menyentuh awan. Dragoljub berharap bahwa suatu hari nanti dia bisa melakukan pertunjukan di atas sana. Namun menurut Odginja itu terlalu berbahaya. Odginja sebenarnya mulai berpikir ingin ikut Dragoljub untuk pergi ke Beograd lagi. Namun di sisi lain dia diliputi rasa bersalah karena dia masih memiliki janji kepada penduduk desanya sekaligus demi nenek buyutnya. Jadi mereka pun tetap ada rencana untuk pergi ke desa Pok. Sementara itu di desa Pok, perempuan-perempuan itu sedang mengundi sedotan lagi. Dan kali ini Sanja yang kalah. Tapi ritual mereka terganggu oleh kedatangan Odginja dan Dragoljub. Para wanita pada awalnya mengira bahwa Dragoljub hanyalah ilusi. Tapi begitu mereka menyadari bahwa pria itu nyata, mereka semua pun langsung mengelilinginya. Kecuali Sanja yang sudah pasrah akan hidupnya. Dragoljub terbuai dengan perhatian mereka. Dan di sini Odginja tak bisa menahan rasa cemburunya. Kemudian mereka memanfaatkan keahlian sirkus Dragoljub untuk mengumpulkan buah anggur dengan aman. Dragoljub pun menaiki sepeda dengan beberapa tali melintasi ranjau. Sementara Odginja terikat padanya, memungut buah tanpa harus menyentuh tanah. Di malam hari, pada akhirnya semua orang merayakan dengan membuat anggur dengan cara tradisional. Dragoljub terlihat sangat menikmati pesta itu, sementara Sanja memperhatikannya dari jauh. Sementara itu sang penyihir menepati janjinya dan membiarkan jiwa nenek buyut mereka beristirahat dengan tenang. Hal ini membuat Odginja tak khawatir lagi. Sekarang setelah rasa bersalahnya hilang, dia mulai merasa agak kesepian dan frustasi karena semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan kecuali dia. Saat Odginja sedang merenungi keadaannya, tiba-tiba Boginja datang kembali untuk membantu. Sementara setelah menyuruh Arsa yang mengantuk untuk tetap berada di mobil, para suster pergi ke bar untuk menjemput Dragoljub kembali. Mereka menemukannya bersenang-senang dan Sanja berusaha mendekat untuk mempatuknya. Odginja yang cemburu memukul selangkangan Dragoljub. Lalu dia mengumumkan kepada semua orang bahwa Dragoljub adalah miliknya dan mereka akan membawanya kembali ke Beograd. Namun para wanita hanya menertawakan kedua suster itu lalu terus merayakan pesta tanpa membiarkan mereka pergi. Di sini Odginja mencoba meyakinkan Dragoljub bahwa mereka harus pergi selagi semua orang mabuk. Dan setelah Odginja menyatakan cintanya, dia pun mempatuknya. Melihat hal itu, Sanja langsung mengambil tindakan. Sanja mengatakan padanya bahwa dia belum sempat mempatuk suaminya sejak hari pernikahannya, lalu dia meminta Dragoljub untuk memberikan sebuah patukan. Dragoljub mencoba menjelaskan bahwa dia hanya bisa mempatuk Odginja, namun Sanja mengabaikannya dan langsung mempatuknya dengan penuh paksaan. Saat itu Arsa mendadak muncul di bar, dan sekarang giliran Boginja yang cemburu karena semua wanita mengejarnya. Dragoljub juga merasa kesal karena perhatian para wanita kini tak hanya tertuju padanya, tapi juga tertuju pada Arsa. Arsa tak menyia-nyiakan pesta ini. Dia meminta band Ratija untuk memainkan sebuah musik agar dia bisa berdansa dengan Boginja di atas meja. Namun Ratija mencoba untuk mengganggu kesenangan mereka dan ikut menari dengan Arsa juga. Hal itu memicu pertarungan antara Ratija dan Boginja. Kaki mereka mulai berdarah saat mereka menginjak gelas di atas meja. Dragoljub yang sudah muak dengan perilaku mereka membalikan sebuah meja untuk menghentikannya. Perkelahian kali ini sangatlah melebar dan kedua pria itu mendadak saling menantang. Mereka pun mulai memamerkan otot-ototnya. Para wanita mengingatkan bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan siapa pria yang lebih baik adalah melalui keterampilan mereka mengolah sumur keramat. Dragoljub yang masih kesal itu pun secara spontan menerima tantangan itu. Namun Boginja melempar gelas ke kepalanya. Boginja juga sangat marah melihat bagaimana para wanita itu mengambil laki-laki untuk dimanfaatkan. Namun dia merasa bahwa kini dia tidak bisa berbuat banyak. Odginja pun langsung menyerobot ke depan barisan untuk mengambil giliran pertama dengan Arsa. Odginja merasa tegang karena baru pertama kali dia tidur bersama pria. Tapi dia sadar bahwa dirinya harus melakukan ini, mengingat sangat langkanya keberadaan pria. Arsa menjawab bahwa dirinya adalah pria sejati.
Lalu dia menyuruh Otginja untuk pergi dari kamarnya. Setelah Otginja pergi, Ratija pun mendapatkan gilirannya. Tapi Arsa menolaknya juga. Lalu dia meninggalkan ruangan ini. Sementara itu sang penyihir dan tetua kota berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan dengan Dragoljub. Sampai di pagi hari, saat Boginja mengambil pecahan kaca di kakinya di tepi kolam, Otginja menghampirinya. Lalu dia menceritakan betapa terhormatnya Arsa karena dia tak menyentuhnya sama sekali. Bagi dirinya dia adalah pria sejati. Kembali ke kota, Dragoljub bangun dari tidurnya dan melihat Sanja di atasnya sambil berkata bahwa dia tahu bahwa Dragoljub sebenarnya bukanlah pria murahan dan dia terpaksa melakukan ini demi harga dirinya di hadapan banyak wanita. Dragoljub adalah tipe pria yang setia kepada satu wanita. Dan di sini Sanja tahu bahwa dia bukanlah orang yang terpilih, tapi dia masih butuh patukannya agar Sanja dapat menerima takdirnya yang tidak adil sebelum dia membiarkan Dragoljub mengejar cinta sejatinya. Sampai pada akhirnya dua saudara ini memutuskan untuk meninggalkan desa karena sudah sangat kecewa. Mereka berangkat dengan mobilnya, tapi tiba-tiba muncullah Dragoljub yang meminta bergabung dengan mereka. Namun mereka hanya menabraknya karena mereka sudah terlanjur kecewa. Sementara di sisi lain, Arsa meninggalkan kamarnya juga. Namun dia disambut oleh puluhan wanita yang telah menunggunya. Arsa pun mencoba kabur dari mereka. Namun apesnya, dia secara tak sengaja memasuki ladang ranjau. Boginja menghentikan mobilnya setelah dia melihat apa yang terjadi pada Arsa. Boginja memberitahu Otginja untuk tak menangis dan segera pergi ke Beograd, yakni kota masa depan yang pernah diceritakan oleh Dragoljub. Tapi Boginja memutuskan masuk ladang ranjau untuk menghampiri Arsa. Boginja dan Arsa mulai berpatukan sembari menari-nari, dan ranjau meledak di sekitar mereka. Dan akhirnya pasangan itu terbunuh oleh api. Sementara itu, Otginja berangkat ke Beograd sembari mengingat kenangan bagaimana dia melarang adiknya untuk mandi di sungai itu karena sungai itu telah dikutuk. Dan saat dia sampai di kota Beograd ini, Otginja membayangkan Dragoljub yang tampil di atas istana Albana yang telah dibangun mewah itu seperti yang pernah dia cita-citakan. Otginja pun bergabung dengan penduduk lainnya, di mana di sini banyak pria tampan yang berpesta. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.